Kalau Kristen anak-anak kan gitu ya seringkali Iya, 11 tahun lah. Kita datang ke Tuhan, kita pengen sesuatu kan gitu. Enggak betul-betul murni. Saya bilang sama manajer saya mau keluar dari entertainment. Hah? Kamu yakin kamu keluar dari entertainment? Kamu punya potensi yang luar biasa, kamu masih sangat muda. 5 tahun lagi kamu bisa jadi artis di Indonesia yang top, kamu bisa segala macam dan nggak mudah loh kamu sampai di posisi hari ini. Saya juga berargumentasi sama Tuhan. Otomatis konsekuensinya kan popularitas hilang, Sangat. menurun dan akhirnya hilang gitu kan. Pasti. Duit ya Oh, pasti. semuanya hilang. Kenapa ya kamu tinggalkan? Saya heran itu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Engkau tahu yang ku perlu. Engkau tahu kerinduanku. Berada di dekatmu, mendengar pribadimu yang membuatku terpesona. Engkau tahu yang ku perlu. Engkau tahu kerinduanku. Berada di dekatmu, mendengar pribadimu yang membuatku terpesona. Genggam erat tanganku, Tuhan, bawaku lebih dekat. Ku ingin selalu dengar suaramu saat ku sujud berdiam diri. Engkau tahu yang ku perlu. Engkau tahu kerinduanku. Berada di dekatmu, mendengar pribadimu yang membuatku terpesona. Genggam erat tanganku, Tuhan, bawaku lebih dekat. Ku ingin selalu dengar suaramu saat ku sujud berdiam diri. Genggam erat tanganku, Tuhan, bawaku lebih dekat. Ku ingin selalu dengar suaramu saat ku sujud berdiam diri. Saat ku sujud berdiam diri. Saat ku sujud berdiam diri. Yeay, luar biasa ya. Anda tahu lagu ini? Anda ada yang masih ingat dengan lagu ini? Ini dinyanyikan oleh salah satu penyanyi rohani yang pernah eksis di Indonesia yang sudah jadi berkat, dan lagu ini termasuk jadi berkat di Bahtera Yuda FM ya.
berada di dekatmu dari Bapak almarhum Elvendi Teja. Dan yang nyanyi tadi bukan kebetulan adalah putranya sendiri. Yeay. Ryan Teja. Halo. Halo. Saya pikir tadi mau nyanyi yang itu yang dulu kan juara X Factor ya, runner up ya. Second runner up juara 3. Saya kan runner up. Iya. Tahun berapa tuh? 2013 ya. Just give me a chance untuk mengobati luka di hatimu. Saya waktu itu ngikutin di TV dan saya ikut nyanyi-nyanyi gitu. Oke. By the way, sekarang Ryan Teja saya mulai searching, mulai saya amati gitu. Sudah makin rohani ya. Atau awalnya rohani terus sempet hilang, terus rohani lagi atau gimana ini? Pasti ada proses ya di situ ya. Cuma pasti dalam kehidupan Tuhan izinkan jatuh bangun, belajar dari kesalahan, tapi pada akhirnya juga akan kembali lagi. Gitu. Jadi kalau begitu yang X Factor tuh jatuh gitu. Bukan, maksudnya bukan jatuh. Dalam artian ada fase tertentu kadang kita perjalanan dengan Tuhan tuh kita sempet kayak jauh lupa sama panggilan Tuhan dan lebih menikmati dunia gitu. Jujur waktu itu lebih menikmati dunia. Dalam arti pada waktu itu saya merasa nyaman sekali dalam kehidupan, tetap punya hubungan yang dekat sama Tuhan, tapi belum seperti yang hari ini gitu. Oh, nggak sedalam hari ini. Nggak sedalam hari ini. Nggak sedalam juga sebelumnya. Sebelum X Factor. Justru sekarang saya lebih ngalamin Tuhan lebih lagi. Banyak pelajaran. Puncak-puncaknya kan. Kalau mau dilihat dari grafiknya gitu loh maksud saya. Sebelum X Factor, terus X Factor dan sekarang itu yang paling rendah yang mana? Kalau dibuat grafik sih susah ya. Jadi saya rasa sih kalau ngikut Tuhan pasti ada pelajaran terus. Soalnya lucu nanti kalau dibuat grafik. Ya kalau lu ngerasa aja gitu karena memang kadang-kadang dunia entertainment itu kan seringkali dengan kesibukan, dengan kita tahu lah semua latar belakangnya lah. Semua di balik itu kan kayak nggak nyambung gitu kan dengan rohani gitu. Betul. Walaupun sempat di perjalanan itu menciptakan lagu rohani juga ya. Iya. Menciptakan lagu rohani yang waktu masih eksis sebagai musisi. Ada, iya. Nah itu mewarisi bakat dari Papa kayaknya. Iya, betul. Karena Papa kan dari lagunya Yang Ku Mau Cinta Yesus itu kan cukup ngebum ya lagu itu ya. Jadi saya itu diajak Papa ngelayani Tuhan tuh keliling gereja-gereja nemenin Papa itu dari umur 11 tahun. Oh. Jadi itu yang jadi gate, pintu gerbang untuk saya itu bukan hanya mengenal Tuhan secara pribadi, tapi cinta terhadap yang namanya pelayanan. Sejak umur 11 tahun udah diajak Papa keliling. Kok mau diajak-ajak gitu? Awalnya nggak mau. Saya tuh bilang sama Papa, aku kalau misalnya ikut pelayanan, belikan aku buku komik. Ada motivasinya nih, ya kan? Karena saya merasa kayak udah nemenin Papa kan, kesempatan nih. Jadi saya kan suka baca buku komik, Pak. Setiap kali aku pelayanan, aku temenin Papa kan kadang disuruh nyanyi juga. Belikan aku komik, Pak. Belikan aku komik. Papa awal-awal dikasih, tapi lama-lama saya ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Akhirnya saya nggak minta komik lagi karena saya justru menikmati melayani Tuhan. Itu anugerah sih menurut saya. Jadi kalau nggak diajak, minta diajak malah ya. Justru lebih bergairah. Iya. Oke. Numpuk berapa komiknya? Kan pelayanannya banyak. Wah, banyak. Iya. Sekarang kalau Kristen anak-anak kan gitu ya seringkali. Iya, 11 tahun lah. Kita datang ke Tuhan, kita pengen sesuatu kan gitu. Enggak betul-betul murni gitu. Masih dalam proses. Betul. Iya. Sekarang komiknya udah disimpan di mana? Oh, ada. Ada ya, buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan, enggak pernah dibaca lagi. Kenang-kenangan nodong Tuhan gitu. Iya. Oke. Ryan Teja ini luar biasa. Jadi sekarang makin rohani. Jadi saya panggil sebagai apa ini? Saya perkenalkan sebagai apa ya? Musisi gospel, tetap nyanyi gitu ya. Terus kadang-kadang dia berkhotbah juga gitu ya. Gimana ya saya memperkenalkan diri you ya? Sebagai apa ya? Sebagai apa? Semua dilakoni soalnya. Sebagai apa ya? Sebagai apa? Misalnya Ryan Teja sebagai kalau dulu X ya, dari X Factor gitu. Lah kalau sekarang gimana ya? Worshipper aja. Wah. Worshipper ya. Iya. Kalau penyanyi ya relatif ya, penyanyi apa gitu. Worshipper aja deh. Oke. Full timer. Full timer. Oke. Iya. Full timer di mana?
Saya sekarang di Yayasan El Gibor Ministry dan juga saya mengkoordinasi Menara Doa Kota di Surabaya. Surabaya. Mengkoordinasi Menara Doa Kota. Menara Doa Kota yang se-Surabaya. Menara Doa Kota yang kita di mana di situ visi kita menyatukan gereja-gereja di Surabaya untuk berdoa bersama-sama di menara doa kita ini. Oh. Ya. Jadi what are you doing? Jadi apa yang kamu lakukan dalam mengorganisasi itu? Mengkoordinasinya? Ya. Kita bangun menara doa di City Square Building di sebelahnya Plaza Marina, dan di lantai tertingginya kita bangun menara doa di sana, dan kita juga mengundang gereja-gereja se-Surabaya untuk bisa berdoa bersama-sama untuk kepentingan kota dan bangsa. Dan juga didukung oleh Bamak juga, mendukung kegerakan doa kita, menara doa kita. Ya. Saya pikir Anda masuk organisasi sebagai full timer gitu kayak nggak jauh-jauh dari bidang musik, tapi ternyata ini kok menara doa malah. Menara doa, iya. Nah ini luar biasa ini. Bayangannya saya mungkin full timer di bidang apalah gitu ya. Pengembangan musik pujian di Indonesia lah atau gitu. Kenapa menara doa? Itu panggilan atau keterpaksaan lagi? Saya sebelum saya bergabung di yayasan ini, saya memang orang yang menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Jadi saya itu kalau ditanya orang, ketika kamu berusaha membangun hubungan yang intim itu, kan ada orang tanya, lagi ngapain Ryan? Kadang saya tuh bingung, saya tuh mau jawab doa atau nyembah Tuhan, karena bagi saya dua hal ini tuh jadi satu. Ya itu enaknya ya jadi penyembah. Iya. Ya. Dia bisa nyembah Tuhan sambil nyanyi, sambil doa. Iya, jadi saya bingung kalau tanya orang, saya lagi worship, tapi di dalam diri saya di tengah worship juga doa. Ya doa gitu. Jadi akhirnya saya bilang ya memiliki waktu yang intim dengan Tuhan, ya itu termasuk semuanya. Worship juga, nyanyi juga, berdoa juga iya. Semuanya jadi satu. Jadi memang doa ya nggak jauh-jauh dengan hubungan intim saya dengan Tuhan gitu. Iya. Doanya dinyanyikan gitu malahan gitu. Iya, bisa. Kan sekarang banyak ya nyanyi-nyanyi yang isinya juga doa, isinya firman Tuhan gitu kan. Oke, menarik sekali. Jadi yang kayak begitu-begitu itu dibangun sejak kecil ya sama ortu. Saya itu lahir dengan sebuah gangguan belajar, learning disability, namanya disleksia. Disleksia itu ada gangguan di gelombang otak di mana saya itu nggak bisa belajar seperti orang normal lain belajar. Jadi kayak saya kalau di sekolah, gurunya ngajar, saya harus punya cara sendiri, metode sendiri untuk saya bisa mengajar diri saya. Biasanya saya kasih tulisan tertentu, saya kasih gambar tertentu, atau bahkan untuk memotivasi saya, kadang itu kan buku itu kan beberapa halamannya kadang saya kurang menarik, saya print ulang dengan bersih, terus akhirnya jadi memang perjuangan saya di situ. Nah itu yang membuat saya menjadi seorang anak muda yang datang ke Tuhan bukan karena sekedar saya nikmati Tuhan, tapi saya butuh Tuhan. Karena saya lahir dengan keadaan yang berbeda dari orang lain, di mana saya harus bergantung sama Tuhan. Di situ hubungan intim saya terbangun. Di saat saya menyadari bahwa saya manusia yang rapuh, saya butuh Tuhan dengan kelemahan saya itu. Gitu. Tapi tetap ada yang memperkenalkan dong, tentunya ya papa mama waktu itu ya. Oh iya, papa memperkenalkan saya, betul. Papa membawa saya ke dalam dunia pelayanan yang akhirnya saya mengalami kecintaan terhadap pelayanan. Nah dari kelemahan itu Ryan merasakan ada satu kuasa gitu yang mengubahkan akhirnya dengan hubungan intim itu. Saya ingat pada waktu itu SMA kelas 1. Iya. Saya hampir nggak naik kelas. SMA kelas 1 saya merasa frustasi sekali karena saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik. Tapi saya dalam keadaan kok begini, nilai saya di sekolah jelek. Sedangkan saya pelayanan di gereja sebagai singer, sebagai worship leader. Saya merasa kok saya ini istilahnya kalau sampai saya nggak naik kelas bisa jadi batu sandungan. Malu-maluin gitu ya. Saya akhirnya betul-betul datang ke Tuhan, saya nangis sama Tuhan. Dan di saat saya di jamaah Tuhan, saya ngalami hadirat Tuhan di kamar saya. Pada waktu itu di Dharma Wangsa, rumah saya. Dan sejak saat itu saya seperti dianugerahkan sama Tuhan tuh sebuah kecerdasan yang berbeda. Dalam artian Tuhan memberikan kepada saya sebuah cara untuk saya belajar yang memang hanya bisa dipraktekkan oleh saya sendiri. Dan saya temukan di saat saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu. Dan di situ menolong saya, akhirnya saya sempat pada waktu itu
student exchange juga ke Singapura. Wah. Jadi terpilih juga student exchange ke Singapura dan yang dipilih 10 orang, sekitar 10 orang dan saya termasuk di situ juga. Berarti termasuk pinter dong. Pada waktu itu Tuhan membawa saya punya prestasi di sekolah. Nah, ini yang luar biasa ya. Bukan hanya secara pelajaran, maksudnya secara saya punya prestasi bersama dengan band sekolah, nyanyi. Itu yang membuat nama saya di sekolah akhirnya disupport oleh sekolah. Oh, oke. Yang merasa awalnya minder, takut jadi sandungan, malu-maluin, tapi Tuhan bisa angkat gitu ya ternyata dari hubungan intim itu. Betul. Meskipun bukan bidang pelajaran waktu itu. Iya. Meskipun di pelajaran pun juga, tapi Tuhan juga pulihkan akhirnya. Iya, pulihkan, menemukan satu metode belajar yang akhirnya ya nggak jelek-jelek banget lah. Intinya kan kayak gitu kan, nggak malu-maluin lah gitu ya. Iya. Wow, luar biasa ternyata ya. Saya baru nemu kali ini ada sebuah pengalaman yang seperti itu dan itu nyata gitu ya. Nah terus mulai nyiptain lagu tuh mulai kapan? Dari umur 12 tahun nyiptain lagu. 12 tahun? Iya. Lagu cinta ya pasti ya? Bukan, lagu Tuhan. Oh iya? Lagu rohani, iya. 12 tahun, masa-masa itu kan biasanya mulai tertarik dengan lawan jenis. Ya kan, masa cintanya dinyanyikan lewat lagu. Ini untuk Tuhan malah. Untuk Tuhan. Wah. Iya, saya nyiptakan lagu judulnya Waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali, itu lagu saya. Terus ada Dia Beri Yang Terbaik. Terus lagu-lagu album Papa Kau Menjagaku itu satu album itu juga saya hampir semuanya saya ciptakan lagunya. Gitu. Iya. Oke. Dapat ilhamnya gimana itu? Dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Karena saya itu punya kebiasaan jam 8 malam sebelum saya tidur beberapa jam itu saya kunci kamar. Di depan saya itu laptop, saya setel lagu-lagu rohani. Saya pada waktu itu suka lagu-lagunya Hillsong. Lalu saya bisa lama banget di situ. Bahkan saya nangis, saya curhat sama Tuhan seperti kayak Tuhan itu seperti bukan hanya Bapa Surgawi tapi seperti sahabat buat saya. Jadi di situ saya menemukan banyak hal yang Tuhan isi di dalam diri saya. Padahal saya ini punya gangguan belajar itu tadi. Tapi ternyata Tuhan membentuk saya untuk dari keterbatasan saya punya banyak talenta yang saya bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kembali lagi ke step-stepnya ya. Tadi kan awal itu perjumpaan dengan Tuhan. Terus tiba-tiba kemudian kok tertarik masuk dalam dunia music entertainment gitu? Saya sebenarnya nggak tertarik sebelumnya. Saya itu memang kan hobi nyanyi ya. Tahun 2012 Desember saya tuh sudah daftar di Hillsong. Saya mau ambil sekolah musik dan Bible di sana di Australia. Terus teman saya tiba-tiba telepon saya. Memberitahu bahwa ada X Factor. Saya awalnya nggak tahu, di dalam bayangan saya tuh X Factor apa nih? Apa jangan-jangan Fear Factor? Fear Factor pernah ada acara Fear Factor, tahu ya? Beda kali. Itu yang makan kecoa, makan iya beda kali. Saya pikir teman saya ngerjain saya kan gitu. Saya apa nih X Factor? Yang saya tahu kan Indonesian Idol gitu. Akhirnya ternyata ajang pencarian bakat. Ya udahlah, saya cobalah. Saya pengen ngalamin antri itu gimana sih gitu loh. Terus di audisi itu gimana. Nggak nyangka karena bulan Januari 2013 saya harus pergi. Saya harus berangkat ke Australia. Tapi ternyata dari waktu itu dari 210.000 orang masuk ke 500 besar, saya udah ke Jakarta. Terus dari 500 besar ke 24 besar masuk lagi. Juri X Factor Ahmad Dhani gabungkan saya dengan 3 orang yang saya nggak kenal sebelumnya. Jadi kejadiannya ini persis sama seperti One Direction kalau tahu. Di UK. Mereka nggak saling kenal, audisinya sebagai solois, tapi digabungkan dengan orang yang mereka nggak kenal sebelumnya jadi sebuah boy band. Dan itulah boom gitu ya. Itulah New Dimension itu tadi. Juara 3. Oke. Itu apa ya? Ketika kamu mulai masuk itu kan nggak nyangka ya dari sekian banyak orang kemudian lolos semakin sedikit. Itu juga pakai doa gitu nggak waktu hubungan intim? Tuhan, aku juara dong gitu. Permintaan kamu termasuk gitu nggak? Enggak sih, cuma ada di dalam diri saya yakin bahwa Tuhan nggak akan sekedar membawa saya itu di posisi yang nanggung gitu loh. Saya percaya ketika saya dibawa di X Factor ini, saya bisa menempati posisi yang memang itu betul-betul membanggakan lah istilahnya. Nggak nanggung lah gitu loh. Iya. Nggak tanggung-tanggung memang. Sempet almarhum papa kamu itu banggain kamu sih memang. Iya. Itu berarti support ya termasuk ya. Sangat. Karena saya dengar dari pembicaraan waktu itu ya, dia bangga sekali sama kamu gitu. Sangat. Iya. Saya bersyukur juga. Oke. Nah,
Akhirnya sampai memutuskan ya udahlah, bener-bener tinggalkan ini ya, udah. Entertainment Ya? saya tinggalkan 100%. Iya. Masa? Iya. Kalau nanti New Year ini kan udah pandemi udah berakhir, biasanya ada kan panggilan apalah konser gitu kan lebih mahal. Kalau sekuler saya nggak terima. Hah? Saya pernah. Serius lu? Iya. Kenapa? Saya pernah beberapa kali karena saya punya panggilan khusus untuk saya betul-betul mempersembahkan talenta saya untuk fokus untuk Tuhan. Yakin lo? Jadi Walaupun saya bilang saya nggak bilang itu salah ya. Banyak orang kan bisa dua. Bener. Ada orang yang sekuler juga. Saya bilang nggak salah kalau mereka memang dipanggil untuk di situ nggak apa-apa. Tapi di sini saya yakin dan firm bahwa saya dipanggil untuk full time dan area saya di dalam bidang kerohanian. apakah karena ada jabatan full timer itu yang akhirnya Enggak juga. memberatkan kamu? Masa saya masuk lagi ke music Pada entertainment? waktu saya tinggalkan dunia entertainment, pada waktu itu saya nggak ada kejelasan tentang karir pelayanan. Saya nggak juga di hire gereja untuk jadi full time. Oke. Saya cuma ngikutin ngalir dengan rencana Tuhan. Wow. Iya. Iya. Otomatis konsekuensinya kan popularitas hilang, Sangat. menurun dan akhirnya hilang gitu kan. Pasti. Duit ya Oh, pasti. semuanya hilang. Semuanya hilang. Kenapa ya kamu tinggalkan? Saya heran itu. Karena yang orang nggak paham. Kan berjuangnya juga dari bawah gitu loh. Betul. Susah kan. Pada waktu saya meninggalkan itu, saya sempat beberapa bulan saya berargumentasi dengan Tuhan. Saya sempat berargumentasi dengan Tuhan. Jadi sebenarnya ada satu kejadian pada waktu itu saya lagi di Mall Central Park Jakarta. Karena apartemen saya sebelahnya Central Park. Iya. Saya lagi jalan-jalan. Saya lagi mau cari CD musik waktu itu. Iya. Terus pada waktu saya jalan, di depan saya itu, di pandangan saya itu ada anak-anak muda lagi jalan-jalan santai, ketawa-ketiwi. Iya. Terus tiba-tiba saya itu mengalami hadirat Tuhan yang kuat sekali. Nah orang yang, saya nggak bisa menjelaskan gimana, tapi saya itu nggak lagi doa atau minimal dengar lagu rohani aja enggak. Saya merasakan tubuh saya itu merinding, saya ngerasakan hadirat Tuhan, terus saya merasakan energi yang sangat kuat. Akhirnya saya kira, waduh, ini aku tak kembali aja lah. Saya kembali aja ke kamar. Saya mau doa, saya mau nyembah Tuhan. Di saat saya doa, saya nyembah Tuhan. Di situ saya ngalami vision. Saya mendapatkan sebuah semacam kayak penglihatan. Dan di situ mungkin nggak semua orang ngalamin ini ya. Dan saya nggak merasa bahwa saya lebih rohani dari mereka. Tetapi ini pengalaman yang khusus yang saya alami. Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam pengalaman waktu saya ketika berdoa itu bahwa aku memanggil engkau untuk melayani generasi muda. Aku memanggil engkau untuk melayani generasi, khususnya adalah generasi di Indonesia. Emang yang di mall tadi yang dilihat ketawa-ketiwi itu lagi ngapain sih di mall itu? Kok terus akhirnya jadi merinding? Tadi kan katanya gitu Ya, kan? saya lihat anak muda, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Lihat mereka anakku. Iya. Anak mudanya lagi yang ngapain gitu? Lagi guyon-guyon aja, bercanda. Tiba-tiba Tuhan bicara, Oke. lihat mereka anakku, sebab apa yang mereka lakukan sudah terlalu jauh. Saya nggak ngerti, kan saya juga anak muda. Akhirnya saya ke kamar, saya doa, saya nyembah, dan saya mendapat sebuah penglihatan seperti itu yang saya juga nggak yakin banget bahwa ini benar nggak penglihatan dari Tuhan. Tapi ternyata waktu demi waktu, hamba Tuhan demi hamba Tuhan bisa bernubuat sama saya, bisa telepon saya dan ngomong bahwa Tuhan panggil kamu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu meneguhkan saya. Dikonfirmasi ya. Saya bilang sama manajer saya mau keluar dari entertainment. Hah? Kamu yakin kamu keluar dari entertainment? Kamu punya potensi yang luar biasa, kamu masih sangat muda. 5 tahun lagi, kamu bisa jadi artis di Indonesia yang top. Kamu bisa segala macam dan nggak mudah loh kamu sampai di posisi hari ini. Saya juga berargumentasi sama Tuhan. Saya juga istilahnya saya berbicara sama Tuhan terus-menerus. Sampai di satu titik, saya betul-betul yakin bahwa Tuhan yang memberi kepada saya semua ini, dan kalau Tuhan mau tarik saya ke area yang lain lagi, ya itu haknya Dia. Hidup saya bukan diri saya sendiri, bukan rencana saya. Gitu. Dan ada konotasi seolah-olah kalau bidang nyanyi itu kalau di music entertainment itu lebih Dosa. Bukan lebih dosa, tapi lebih apa ya? Lebih kebiarnya lebih oke lah gitu lah. Lebih diterima oleh masyarakat. Pokoknya kelasnya itu lebih high gitu loh. Iya. PK-nya kalau ngundang idol tuh lebih tinggi daripada musik. Iya. Itu maksud saya kayak gitu. Iya. Kamu ngerasain kayak gitu nggak? Wah ini apa namanya kayak turun nih sudah gitu popularitas semua. Oh langsung. Bahkan follower saya, mohon maaf ya, mereka Unfollow. nggak selalu, banyak dari mereka juga dari seberang. Iya. Dan banyak yang unfollow saya. Ini loh. Banyak yang unfollow, banyak yang protes dengan keputusan saya. Job
entertainment saya habis total. Dan pada waktu itu saya nggak sedang di-hire untuk full time di gereja atau mana sebagai youth pastor atau apa. Belum jelas lah intinya waktu Nggak itu. jelas. Oke, Jadi oke. betul-betul apa yang saya alami betul-betul totally by faith. Ya. Dan itu sebuah pengorbanan karena kalau orang bilang, wah kamu nyari sesuatu dari pelayanan, kecuali pada waktu itu saya sudah mendapatkan sesuatu yang pasti dari dunia pelayanan dan saya tinggalkan. Pada waktu itu saya di dalam keadaan ketidakpastian. Oke. Gitu. Dan sekarang setelah kamu rasakan semuanya, perjalanan itu berakhir dengan happy ending. Maksudnya hari ini keputusan kamu itu tidak pernah kamu sesali ya. Bahwa keadaan kamu hari ini ketika melayani Tuhan lebih happy, lebih diberkati, lebih damai atau lebih apa gitu. Kamu ngerasain gimana? Lebih seneng? Sometimes kan kita ikut Tuhan itu motivasinya bisa salah ya. Kita menuntut untuk kita mungkin Tuhan masih ada unsur di mana aku ingin terkenal, aku ingin begini, aku ingin punya follower yang banyak, aku ingin begini. Di awal-awal saya masuk dalam dunia pelayanan masih ada hati seperti itu, masih ada motivasi seperti itu. Tapi tahun demi tahun Tuhan murnikan, dan pada waktu pandemi kemarin juga istilahnya pelayanan saya juga banyak berkurang di situ. Dan itu sebuah pergumulan pribadi kepada saya gitu. Karena saya memutuskan untuk meninggalkan dunia yang bisa menghasilkan buat saya untuk saya masuk dalam dunia yang rohani dan saya tidak menyentuh sama sekali dunia itu. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya dan sampai hari ini saya mengalami proses Tuhan, pemurnian Tuhan saya kira ya. Pemurnian Tuhan sampai akhirnya saya bisa full time di Yayasan El Gibor dan mengkoordinasi Menara Doa Kota Surabaya hari ini gitu. Makanya perubahan apa gitu yang kamu rasakan setelah mengambil satu keputusan yang ekstrim itu? Saya menemukan bahwa saya jauh lebih bahagia hari ini. Dari ketika saya ada dalam dunia entertainment di mana pengejaran yang duniawi dan kebanggaan saya deket sama Tuhan waktu itu udah deket, tapi saya masih self-centered, hari ini saya merasakan bahwa ketika saya meninggalkan itu semua, saya taat, saya mengikuti Tuhan, saya lebih bisa punya kedekatan sama Tuhan yang murni, tanpa agenda-agenda pribadi yang bisa mengganggu kemurnian saya di hadapan Tuhan. Itu. Jadi dekat Tuhan ya memang pengen deket aja Ya, gitu. jadi kalau ditanya, kamu udah dapat apa sekarang dari Tuhan? Loh belum. Dapat pacar. Jadi ngaku dapat pacar nggak dari Tuhan? ya. Jadi ya itu bonus semuanya. Bonus. Itu bukan sesuatu yang saya targetkan ya. Wah ini pacarnya juga mesti harus balance nih apa namanya cinta Tuhan juga ya. Padahal itu kan sangat mungkin dapatnya waktu ngetop-ketopnya waktu di dunia entertainment kan, soal cewek kayak gitu kan. Iya. Makanya dilihat di mall, padahal ya ketawa ketiwi, gak jelas hidupnya ya. Tapi di situ Tuhan memanggil bahwa ini lo lihat generasi muda tuh banyak yang rusak gitu ya kayak gini-gini dan kamu dipanggil untuk itu gitu. Iya. Jadi nggak pernah mengalami sama sekali kalau gitu kenakalan remaja waktu itu. Kenakalan saya dulu tuh waktu SMA suka ngebut-ngebutan di jalan. Sama teman-teman. Jadi suka, rumah saya kan di Surabaya Timur. Ya, dari timur sampai ke PTC saya kebut-kebutan, paling itu sih kenakalannya. Dan saya beruntung ya, saya bersyukur saya punya orang tua yang membawa saya itu dalam lingkungan pelayanan gereja. Jadi gak ada kesempatan neko-neko ya. Iya. Tapi ya pasti karakter saya masih jauh nggak terbentuk dan mungkin seringkali masih ada yang bisa memberontak ke orang tua atau apa. Tapi nggak sampai yang sampai kacau bener-bener yang di dalam kegelapan. Nggak sampai seperti itu. Oke. Ya. Jadi nextnya tetap konsisten dalam panggilan ini? Atau dinamis aja nanti Tuhan satu saat misalnya memanggil untuk apa gitu? Saya tetap konsisten dan saya tetap setia pada suara Tuhan. Walaupun itu penuh pergumulan juga. Iya. Kalau suara Tuhan tiba-tiba, ayo nyanyi, just give me a chance. Saya kira itu bukan karakter Tuhan. Iya.
Suaranya bapak yang lain. Iya. Ya kan bisa diiming-iming lagi gitu loh. Iya, Iya. Oke. Luar biasa. Ini Ryan Teja, satu pemuda yang betul-betul konsisten saya rasa ya. Benar-benar tegas gitu untuk meninggalkan, meskipun itu bukan jelek gitu ya, tapi dia ingin melayani Tuhan lebih dan lebih lagi karena dia sungguh mengasihi Tuhan. Dia sudah membangun keintiman dengan Tuhan itu mulai sejak kecil bahkan ya, dan itu sekarang semakin membentuk karakter, membentuk hubungan, membentuk segala sesuatunya, kerohaniannya lebih dimurnikan. Itu yang saya salut sama Ryan Teja ya. Berapa bersaudara sih? 4 bersaudara. 4 ya. Semuanya cewek semua. Saya anak ketiga. Oh, semua cewek? Cewek. Cowoknya 1? Iya. Oh, oke. Dan dari 4 ini mana yang lebih rohani? Paling rohani? Kelihatannya yang paling ekstrim saya ya. Paling gila-gilaan. Oke. Iya. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta. Yang lainnya juga melayani Tuhan, tapi maksudnya mungkin karena saya full time ya, jadi lebih kentara di situ. Nah. Ada satu ciptaan lagu kamu yang mau dibawakan mungkin sebagai penutup? Ciptaan Nyanyi lagi, satu lagi dong sebagai penutup. Kalau tadi kan itu punya papa kamu dulu ya kan. Iya, Nah, sekarang yang pribadi mungkin terserah yang punya satu Bless the Lord. Ya, silakan. 10,000 Reasons ya. Yang punya makna tersendiri buat saya. Ya, satu sentuhan tersendiri lah buat kamu untuk lagu itu ya. Ryan Teja. Jadi lagu ini judulnya 10,000 Reasons. Jadi Bless the Lord oh my soul. Saya punya kisah tersendiri di lagu ini, di mana saya sempat mengalami yang namanya depresi. Saya sempat mengalami yang namanya depresi. Saya sempat mengalami di mana saya takut akan masa depan, kegelisahan tentang apa yang harus saya lakukan ke depan. Dan ketika saya nyanyi lagu ini menguatkan saya bahwa yang saya butuhkan ternyata bukan kepastian akan kehidupan saya, tetapi kepastian untuk saya bisa terus dekat sama Tuhan, karena itu yang menjamin masa depan saya. Amin. Oke. Ryan Teja sebagai penutup, thank you banget ya buat kehadirannya. Thank you. God bless you. Bless the Lord of my soul. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy name.
for, and oh my soul, I will sing your holy name, and I will sing your holy name, and I will sing your holy name. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.